Ibtu Rudiana menyatakan bahwa dia bersedia untuk melakukan sumpah pocong atau sumpah apapun, ya kan? Kalau dia bohong, dia siap mati, 7 turunan siap mati. Ya. Ya memang sih ya, sampai keturunan keberapa pun pasti kita semuanya mati ya. Nggak bohong pun pasti semua orang akan mati ya. Kasus Pina Cirebon semakin seru ya. Ya, Ibtu Rudiana semakin terpojok posisinya. Kenapa? Karena saksi-saksi yang dulu menguatkan dia itu sekarang berbalik. Seperti Liga Akbar, dan ini yang terakhir kemunculan Dede yang mengatakan bahwa keterangannya yang dulu itu di 2016 itu adalah keterangan palsu berdasarkan arahan dari Pak Ibtu Rudiana. Waduh. Yang artinya bahwa keterangan saksi sekarang itu tinggal si Aep ini ya. Jadi saksi tentang adanya penganiayaan itu sekarang tinggal Aep ya. Karena Liga Akbar itu sudah mencabut kesaksiannya ya. Dulu dia menyaksikan bahwa dia bersama dengan Eki pada saat itu, kemudian dia lari, akhirnya dia selamat ya kan. Terus si Dede juga katanya melihat juga bersama dengan Aep waktu itu. Nah, kedua orang ini, Liga Akbar dan si Dede ini mencabut ya kesaksiannya, yang artinya sekarang tinggal Aep saja yang berdiri sendiri. Sedangkan Pak Pasren itu kan hanya menyaksikan bahwa orang-orang yang terpidana ini tidak menginap di rumahnya pada saat itu ya. Dan itu juga sudah bermunculan saksi-saksi yang membantah kesaksian Pak Pasren ya. Banyak saksi yang mengatakan bahwa mereka melihat anak-anak yang terpidana sekarang itu berada di rumah Pak RT Pak Pasren ya. Jadi Pak RT Pasren terpojok, Ibtu Rudiana terpojok, Aep sekarang terpojok juga karena dia satu-satunya saksi sekarang ini yang menguatkan kasus ini ya kan. Nah, kemudian Pak Ibtu Rudiana melakukan pers conference ya, konferensi pers ya, bersama dengan Hotman Paris ya, pengacara kondan. Masih sempatnya juga ya di konferensi itu godain wartawan ya. Ya. Nah, Ibtu Rudiana menyatakan bahwa dia bersedia untuk melakukan sumpah pocong atau sumpah apapun, ya kan? Kalau dia bohong, dia siap mati, 7 turunan siap mati ya. Ya memang sih ya, sampai keturunan keberapa pun pasti kita semuanya mati ya. Nggak bohong pun pasti semua orang akan mati ya. Tetapi ketika ditanya sama Hotman Paris, apakah bersedia kalau makamnya Eki dibongkar ya. Nah, Pak Ibtu Rudiana ini terlihat ragu-ragu ya, melihat ke atas. Waduh, ya enggak ya, mau nggak ya. Akhirnya dipertegas lagi sama Hotman Paris, kalau siap 7 turunan mati ya kan, semangat mengatakan seperti itu. Kalau misalnya untuk kepentingan penyidikan ya kan, makamnya Eki ini dibongkar, setuju nggak Pak Ibtu Rudiana? Nah, ini tidak seperti semangatnya pada saat dia bersedia untuk disumpah pocong dan mengaku siap untuk mati 7 turunan ya. Agak ragu di sini, terlihat agak ragu. Tapi akhirnya dia mengeluarkan statement bahwa ya kalau untuk kepentingan penyidikan ya kan, walaupun dia merasa berat ya kan, tapi dia bersedia ya, seperti itu. Nah, oke. Jadi memang kenapa ya makam ini perlu dipertanyakan, karena beredar isu bahwa yang meninggal ini ternyata bukan Eki ya. Banyak
apa namanya, bukti-bukti di Facebook ya, yang mengatakan bahwa yang meninggal itu bukan Eki tapi namanya Panji ya. Dan foto yang diperlihatkan di media-media pun itu memang lebih mirip Panji daripada Eki ya. Nah, kalau misalnya makamnya dibongkar terus ternyata yang meninggal itu Panji, maka akan terang benderang lah kasus ini ya. Apa yang dilakukan oleh, kalau misalnya ya ternyata setelah dibongkar makamnya dan yang itu adalah DNA-nya Panji ini ya, yang katanya sempat jadi buron dan dilaporkan oleh keluarga juga, kehilangan keluarga ya kan, maka pasti Ibtu Rudiana ini akan semakin terpojok ya, pasti akan semakin membuat Ibtu Rudiana ini terpojok ya. Iya, jadi akan ketahuan ya bahwa memang ketujuh terpidana sekarang itu ya kan adalah bukan salah tangkap tapi direkayasa penangkapannya ya kan. Nah, pasti Pak Rudiana akan berada di dalam masalah besar ya kan kalau memang itu terjadi ya. Nah, jadi waduh, semakin ini ya, semakin seru ya menonton ini, kayak tayangan sinetron yang berepisode tiap hari, selalu orang mencari-cari berita tentang perkembangan kasus ya, Vina Cirebon ini ya. Oh, sekarang lagi persidangan PK Saka Tatal, dan di situ juga dimunculkan saksi-saksi baru ya, kemudian ahli-ahli yang hebat-hebat seperti Pak Susno Dwaji ya kan, dan ahli psikologi forensik ya kan, Pak siapa namanya itu, lupa saya. Ya, nah ini bisa memberikan apa ya, dorongan apa namanya, moral kepada pengacara-pengacara yang sedang memperjuangkan keadilan untuk Saka Tatal ya kan. Namun kata kuasa hukumnya Dede ya, Dede sengaja tidak dihadirkan di persidangan itu sebagai senjata nanti untuk pengajuan PK juga untuk ketujuh terpidana yang lainnya yang masih ditahan ya, ke-6 orang yang masih ditahan ya, karena khawatir nanti kalau misalnya sidang PK Saka Tatal ditolak ini ya, nanti tidak ada gunanya lagi yang 6 ini karena akan sama ya. Untuk mengajukan PK juga ya, seperti itu ya. Jadi semakin bagaimana ya kita melihat foto-foto yang di Facebook, di internet, di medsos ya kan, muka-mukanya terpidana ini pada bonyok-bonyok semua, tapi di konferensi pers Ibtu Rudiana mengatakan bahwa tidak ada penyiksaan ya kan, apa namanya, orang terpidana ini untuk mengakui perbuatannya begitu. Jadi ketika ditanya sama Hotman Paris juga, bagaimana caranya bisa nggak orang sekonyong-konyong mengaku begitu ya kan? Ya katanya punya cara lah sehingga bisa membuat orang ini mengakui kesalahannya. Tapi bagaimana secara logika, nggak percaya sih kita ya. Apalagi banyak kesaksian yang mengatakan bahwa mereka itu disiksa, dikasih minum pipis ya kan, terus aduh dipukul gembok lah, apalah segala macam, sampai nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan, ngesot-ngesot ya kan. Dan foto-foto yang beredar juga mendukung ya perkataan ini ya, statement-statementnya yang terpidana ini, bukti-bukti foto itu yang beredar mukanya bonyok-bonyok ya kan. Terus kalau ndak
tidak ada yang melakukan pemukulan, penyiksaan kepada 7 terpidana ini, bagaimana bisa mukanya itu bonyok-bonyok, ya kan? Apakah kameranya rusak? Ya kalau misalnya orang dipoto itu menjadi ada efek bonyok-bonyoknya begitu. Tidak masuk akal ya. Nah, dan juga Kapolri sudah mengakui bahwa ada kesalahannya, itu tidak adanya scientific crime dalam penyelesaian kasus Vina Cirebon ini ya. Jadi menurut saya, kenapa kasus ini tidak diselesaikan seperti kasusnya Sambo dulu ya, di mana ada pengecekan CCTV, bukan di tempat kejadian saja, tapi sepanjang jalan itu kan masa sih tidak ada CCTV, ya kan? Di situ bisa dilihat siapa-siapa saja yang lewat, ya kan? Nah, kalau itu diperiksa, ya kan, pasti kelihatan lah orang yang lewat di situ jam berapanya, ya kan? Karena banyak kesaksian yang yang berkenaan dengan timingnya, ya kan, waktu, ya kan. Jadi kayak misalnya ada saksi Pak Rana yang kesaksiannya diabaikan di persidangan bahwa dia sempat lewat dan melihat orang berkelahi di situ. Yang berkelahi itu adalah ya korban itu katanya. Nah, harusnya kan itu bisa dikorek ya. Apalagi dengan banyaknya beredar foto-foto yang dicurigai itu kan bisa diperlihatkan ke Pak Rana. Coba yang berkelahi itu yang mana lawannya, yang 2 orang ini, ya kan? Kan dia melihat ada 1 orang boncengan dengan cewek, ya kan? Nah, terus 2 orang lagi. Nah, ya siapa 2 orang itu? Tunjukkan foto-fotonya orang-orang yang dicurigai, foto-foto buron yang dicurigai. Kan bisa begitu, ya kan? Tapi kenapa ya saya ngelihat di perdebatan di TV-TV tidak ada yang ngomong seperti itu. Hanya pengacara Peggy Setiawan saja ini, Pak Tony, yang suka nyindir-nyindir ya. Nah, sekarang kan Pak Tony juga sekarang sudah jadi pengacaranya Pak Rana ya. Nah, itu harusnya ditanyakan ke Pak Rana yang berkelahi dengan Peggy saat itu, yang yang Eki saat itu yang mana nih, ya kan? Kan bisa ditanyakan begitu. Saya heran ya, kenapa justru yang sekarang menjadi saksi kunci itu menurut saya adalah Pak Rana. Karena kesaksiannya Aib sudah dibantah sama Dede, sama Liga Akbar, ya kan? Nah, satu-satunya yang menyaksikan oknum yang berkelahi itu adalah Pak Rana. Harusnya ini yang dikorek kesaksiannya, ya kan? Terus jamnya juga, ya katanya dia lewat di situ jam sekian. Itu kan bisa diselidiki CCTV sekitar jalan, sepanjang jalan itu, ya kan? Yang kira-kira orang dilewati sama korban ini kan bisa, ya kan? Jam berapa dibawa ke rumah sakitnya kan pasti ada juga CCTV di rumah sakit. Kenapa ini semua udah dibuka, ya kan? Kenapa, ada apa? Ini yang menambah kecurigaan publik bahwa ada yang disembunyikan di balik kasus ini. Ya, itu ya menurut saya. Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.